Stop saya jika kamu pernah mendengar yang ini sebelumnya. Seorang pria muda dalam perjalanan pulang kerja pada saat hujan di malam hari ketika dia melihat seorang wanita dengan gaun putih dan sweater merah berjalan di sepanjang bahu jalan. Peduli akan keselamatannya, dia memperlambat dan menurunkan jendelanya sehingga dia bisa berbicara dengannya. Ketika dia bertanya kemana dia pergi, dia bilang dia sedang berjalan ke rumah orang tuanya. Pria itu menepi dan menawarinya tumpangan yang lalu diterimanya. Wanita itu memberinya alamat rumahnya, duduk di kursi belakang dan lalu perjalanan dilanjutkan. Dia merasa bahwa wanita ini pasti kedinginan karena berjalan di tengah hujan. Jadi dia menghidupkan pemanas mobil untuk menghangatkan. Segera dia melepas sweater merahnya dan meletakkannya di sebelahnya. Pria itu mencoba untuk membuat percakapan yang hangat, menanyakan apakah wanita itu memiliki pekerjaan, apa yang dia pelajari di sekolah, kemana saja dia hari itu, tapi dia tetap diam menatap keluar jendela. Sampai mereka melewati kuburan tua, wanita itu mulai menggedor-gedor kaca mobil, seolah-olah dia sangat menginginkan sesuatu. Tidak yakin apa yang harus dilakukan, pria itu menepi. Tapi sebelum dia bisa bertanya padanya apa yang terjadi, wanita itu keluar dari mobil. Dia keluar dari mobil untuk mencoba dan menemukan wanita itu, tapi dia menghilang. Dia entah bagaimana telah kabur. Pria ini bingung, dia kembali ke mobilnya dan pergi. Dia melanjutkan perjalanannya dan tidak memikirkannya lagi sampai keesokan harinya. Ketika dia melihat sweaternya masih di kursi belakang, dia memutuskan untuk pergi ke alamat yang diberikan untuk mengembalikannya. Dia menemukan rumah itu tanpa masalah, tapi ketika dia mengetuk pintu, wanita tua yang menjawabnya bingung dengan ceritanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa putrinya tidak mungkin meninggalkan sweater di mobilnya karena dia meninggal dalam kecelakaan mobil 30 tahun yang lalu. Penumpang yang menghilang adalah kisah hantu klasik dengan detail yang bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan pencerita ke pencerita. Di Chicago, dia menggunakan Mary yang bangkit dinamai menurut nama kuburan yang dia mintai tumpangan. Di Okinawa, Jepang, dia dikenal sebagai pejalan malam dari Nagu dan dia hanya muncul pada supir taksi. Di Kent, Inggris, dia adalah Susan, pengantin wanita yang tewas dalam kecelakaan mobil dalam perjalanan ke pesta lajang. Di Carolina Utara, namanya Lydia, dan di Hawaii, dia dipercaya sebagai Dewi Pele dengan wujud manusia. Namun, sejauh yang diketahui oleh teman-teman kami di organisasi SCP, nama penumpang yang menghilang itu adalah Mary Talish. Dia dikenal sebagai SCP-1337. Pada 19 Mei 1952, mahasiswa tahun kedua Mary Talish diculik dalam perjalanan ke kelas di kota kelahirannya di Muncie, Indiana. Ketika polisi menemukan tubuhnya, 2 minggu kemudian, mata dan jantungnya telah diambil dari tubuhnya dengan cara ritualistik, dan dia memiliki goresan dan memar yang menandakan dia telah dipukuli sebelum pembunuhannya. Pembunuhnya tidak pernah tertangkap dan tubuhnya dikembalikan ke keluarganya untuk dimakamkan di pemakaman Tomlinson. Mulai tanggal 19 Juni di tahun yang sama, ada seseorang yang cocok dengan deskripsi Mary, seorang wanita Kaukasia dengan rambut pirang, setinggi 150 cm dan mengenakan sweater merah, terlihat mencoba untuk menumpang kendaraan yang lewat di sepanjang jalan Mayflower. Sejak itu, setiap bulan, pada tanggal 19, Mary terlihat di sepanjang jalan itu dan setiap bulan skenario yang sama terjadi. Mary memberi petunjuk kepada siapa saja yang menjemputnya ke rumah orang tuanya, lalu di tengah jalan, dia memerintahkan sopirnya untuk berhenti di kuburan tempat dia dimakamkan. Dia menghilang dari mobil, meninggalkan sweaternya. Pengemudi mobil mencoba mengembalikan sweater itu ke rumah orang tuanya, hanya untuk diberitahu bahwa Mary Talish telah meninggal. Ketika organisasi SCP diberitahu tentang pola Mary Talish di akhir tahun 50-an, mereka membuat sistem di mana para agen akan berpatroli di jalan Mayflower setiap jam dengan tujuan menjemput Mary. Agen dikirim sendiri dengan mobil non-organisasi dan diinstruksikan untuk tetap pada skenario yang diterima dari legenda penumpang yang menghilang, tanpa mencoba melibatkan Mary dalam percakapan lebih lanjut. Orang tua Mary juga diberi status agen tingkat E agar mereka tidak berbicara tentang hantu tersebut dan diberitahu bahwa organisasi sedang mencari cara untuk menenangkan arwahnya. Upaya awal untuk mempelajari penampakan itu tidak meyakinkan. Terbukti tidak mungkin bagi organisasi untuk memindahkannya atau mewujudkan manifestasinya di luar tanggal 19 setiap bulan, dan upaya untuk menganalisis sweaternya tidak membuahkan hasil karena jika sweater itu tidak dikembalikan ke keluarganya, benda itu akan lenyap dari penyimpanan sekitar saat matahari terbenam pada tanggal 19 berikutnya. Selama 20 tahun, peristiwa SCP-1337 terus terjadi seperti biasa. Anggota tingkat D di bawah instruksi organisasi akan menjemput Mary, mengantarnya melewati pemakaman dan mengembalikan sweaternya kepada orang tuanya. Itu adalah hal yang biasa dan pada kenyataannya itu adalah salah satu penampakan berulang yang harus dihadapi organisasi. Tapi seperti yang bisa kamu duga, kedamaian tidak akan bertahan selamanya. Datanglah Dr. Lawson yang pada tahun 1972 ditugaskan untuk bertanggung jawab atas semua sumber daya terkait SCP-1337. Lawson muak dengan cerita penumpang bayangan ini, dan sementara sebagian besar anggota organisasi senang rutinitas
ini terus berjalan, Lawson berpikir bahwa untuk terus-menerus menjemput dan menurunkan Mary Tallis dan sweater merahnya adalah pemborosan waktu yang berharga bagi organisasi. Lagi pula, saat itu awal 70-an, harga minyak berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Jadi biaya pengiriman mobil demi mobil menelusuri jalan yang sama selama 1 hari tiap sebulan sekali hanya untuk menjemput hantu lebih banyak pengeluaran daripada apa yang didapatkan. Jadi, Lawson mulai mengembangkan sebuah rencana yang tidak melalui jalur organisasi yang tepat. Dia beralasan bahwa alasan hantu Mary terus kembali adalah karena dia menginginkan sesuatu. Karena selalu meminta tumpangan pulang, maka berarti dia ingin kembali ke rumah orang tuanya. Jadi, logikanya adalah bahwa jika dia tidak punya apa-apa atau tidak punya siapa-siapa untuk kembali, maka dia akan berhenti muncul. Pada 18 Juni 1973, Lawson melanjutkan rencananya tanpa sepengetahuan atasannya dan memerintahkan untuk eksekusi orang tua Mary Tallis serta penghancuran rumah keluarga mereka. Menurut jurnalnya, Lawson berharap bahwa upayanya untuk menonaktifkan 1337 akan secara signifikan memotong tagihan bensin organisasi, membebaskan dana yang berharga di mana dia pasti akan dipromosikan sebagai pengakuan atas kecerdasannya. Tapi bukan itu yang terjadi. Lawson diturunkan dari pemimpin tim menjadi staf junior dan hanya menyimpan rincian 1337 dengan keyakinan bahwa tanpa keluarga untuk kembali, Lawson akan menjadi titik fokus baru yang menghantui jika Mary Tallis kembali. Meskipun tindakan Lawson sama sekali tidak mengatasi dewan, bahkan menurut standar organisasi SCP, ini tampaknya berhasil. Tanggal 19 Juni datang dan pergi tanpa satupun penampakan Mary, dan dia juga tidak terlihat bulan berikutnya. Setahun penuh berlalu tanpa tanda-tanda penampakan di Jalan Mayflower. Puas dengan hasil peristiwa ini, organisasi membuat keputusan untuk secara resmi mengklasifikasikan ulang SCP-1337 dari aman menjadi aman terkendali, dan uang bensin yang dianggarkan untuk patroli Jalan Mayflower dialihkan ke dana tangki asam untuk SCP-682. Tapi, meskipun semuanya tampak telah beres, Lawson tidak sepenuhnya puas, dan karena penurunan pangkatnya, apa itu intuisi atau hanya paranoia yang disebabkan oleh rasa bersalah tidak jelas, tapi dia curiga bahwa Mary masih ada di luar sana. Pada awalnya dia mengira bahwa dia mungkin muncul pada hari peringatan kematian orang tuanya, tapi kemudian tanggal itu datang dan pergi seperti halnya 8 peringatan lagi setelahnya. Akhirnya, pada 19 Juni 1983, Lawson memutuskan dia harus melihatnya sendiri. Dilengkapi dengan peralatan perekam, dia mengemudi sendiri dengan mobil standar non-organisasi, menyusuri jalan yang sepi di mana begitu banyak orang sebelum dia berhenti untuk menjemput wanita pirang misterius dengan sweater merah itu. Dia harus membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan muncul, bahwa dia telah benar-benar menyingkirkannya untuk selamanya. Saat itu, sekitar jam 5 sore ketika dia sampai di Jalan Mayflower. Awalnya, dia tidak mengalami sesuatu yang aneh. Dia mengamati pinggir jalan, mencari hantu penumpang yang berjalan di sepanjang jalan, tapi tidak ada orang di sana. Dr. Lawson bernafas lega. Dia mungkin telah merencanakan pembunuhan 2 orang yang tidak bersalah, tapi setidaknya itu tidak sia-sia. Dia menyalakan perekam yang dibawanya dan berkata bahwa tidak ada yang terjadi. SCP-1337 telah secara permanen dinetralisir. Saat dia mendekati pertigaan dan bersiap untuk berbelok ke Marsh Avenue, dia mendongak untuk membenahi kaca spionnya. Yang membuatnya ngeri, dia menemukan bahwa dia tidak sendirian di dalam mobil. Seseorang duduk di belakangnya, seorang dengan rambut pirang dan sweater merah. Transmisi terakhir hanya bersuara, "Tunggu, siapa kamu?" Sebelum rekaman tiba-tiba berhenti. Mobil Lawson ditemukan tidak lama kemudian oleh agen organisasi. Lawson tewas di kursi depan, memar dan berdarah dengan mata dan jantung terambil secara ritual. Sama seperti Mary Tallis yang ditemukan pada tahun 1952. Ternyata Mary sama sekali tidak dinetralkan. Dia hanya menunggu kesempatan untuk membalas dendam pada pria yang membunuh keluarganya. Dan Mary tidak berhenti dengan Dr. Lawson. Dia tidak lagi muncul, berjalan di sepanjang jalan menunggu seseorang menawarinya tumpangan sebelum menghilang tanpa jejak. Sekarang, jika seseorang melewat tanpa menawarkan tumpangan, dia akan muncul di kursi belakang mereka sebelum membunuh pengemudi dengan metode kematian yang sama. Dan penampilan fisiknya juga berubah. Padahal sebelumnya, dia tampak seperti sosok wanita muda cantik sebelum tragedi itu. Sekarang, rekaman menunjukkan bahwa dia muncul dengan luka-luka kematiannya. Matanya dicungkil dari lubangnya dan ada lubang besar di dadanya di mana jantungnya seharusnya berada. Luka yang sama dia buat juga pada korbannya. Organisasi SCP telah mencoba menutup dan bahkan menghancurkan jalan itu, tapi itu hanya mengakibatkan Mary muncul di lokasi lain di dalam dan di sekitar Munci. Dokumen organisasi mengungkapkan bahwa setiap jalan di kota berpotensi berfungsi sebagai tempat 1337 dan semua upaya untuk menangkap penampakan tersebut telah gagal. Satu-satunya cara seseorang yang telah melihat Mary dapat menghindari amarahnya adalah dengan berhenti untuk menjemputnya. Pada saat itu, dia akan menghilang sebelum muncul kembali di jalan lain. Gugus tugas taktis pun tidak berhasil karena Mary hanya muncul pada mereka yang mengemudi sendiri dan semua agen yang telah dikirim dalam misi tunggal untuk menangkapnya telah terbunuh. SCP-1337 diklasifikasikan ulang kali ini ke tingkat Euclid. Saat ini, metode organisasi untuk mengatasi SCP-1337 adalah dengan mengirimkan tim keamanan pada tanggal 19
setiap bulan untuk memantau semua tempat di mana penampakan potensial dapat terjadi. Segera setelah tanda-tanda perwujudan teridentifikasi, kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh yang berisi 1 tingkat D dibawa ke lokasi. Begitu Mary muncul di dalam mobil itu dikemudikan ke tanah tempat rumahnya dulu dan lalu sisa dari tingkat D kemudian dibuang. Seperti banyak cerita turun-temurun untuk legenda urban, kisah SCP-1337 punya pelajaran yang bisa diambil. SCP ini dimulai sebagai kejadian lokal biasa yang menghantui, yang tidak lebih mematikan dari Lydia, Suzanne, Mary yang bangkit, atau versi lokal lainnya yang tak terhitung jumlahnya dari kisah penumpang yang hilang. Tapi karena salah satu dokter organisasi yang nakal dan keinginannya untuk tergesa-gesa untuk apa yang dia pikir akan menjadi solusi yang efisien, arwah ini malah tidak hanya menjadi lebih sulit untuk dikendalikan, tapi juga jauh lebih kejam dan haus darah daripada siapapun yang berhadapan dengannya. Jadi, jika ada yang bisa kita pelajari di sini, baik kamu adalah seorang pelajar, pekerja kantoran, atau peneliti di organisasi SCP, berpikirlah 2 kali untuk mengambil jalan pintas. Ini mungkin menghemat sedikit waktu dan uangmu dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang akibatnya bisa fatal. Sekarang, tonton SCP-087 Tangga dan SCP-035 Topeng Posesif untuk cerita lebih lanjut tentang kisah SCP yang paling menyeramkan. Tapi, kenapa berhenti sampai sini? Yuk, subscribe ke SCP Terungkap untuk tahu lebih lanjut tentang anomali paling mematikan dari organisasi SCP seperti kadal abadi yang kejam, patung pembunuh, dan pria tua yang aneh. Apa yang kamu tunggu? Klik subscribe dan nyalakan lonceng sekarang.